Banyak Pak. Ada saya malam ini pakai apa ya? Itu ciri-cirinya ya kan. Ada yang memanfaatkan keadaan itu, ada betul-betul serius. Yang serius itu karena Nabi pun begitu ya Ustaz. Orang hijrah itu tergantung apa yang dia inginkan. Kalau dia hijrah pengen dapat wanita, maka wanita itu yang dapatnya. Kalau dia hijrah untuk mendapatkan suatu benda ataupun barang ataupun uang materi, cuma itu yang dapatnya. Tapi kalau orang yang hijrah karena Allah, insya Allah dapat semuanya. Karena analoginya kata apa tadi? Orang ketiga, apa itu? Orang yang analoginya itu orang yang akhirat itu, siapa yang menginginkan akhirat akan dapat dunia. Kalau kan analoginya seperti ini. Orang itu kalau kita itu menanam rumput, padi kan dapat Pak. Tapi kalau kita menanam padi, insya Allah rumput pun ikut. Begitu juga ada analogi seperti ini. Kalau kita beli kambing, pasti tadinya itu dapat. Tapi kalau kita beli tadi, kambingnya belum tentu dapat. Maka agama itu seperti kambing tadi yang lebih murah harga. Dunia itu hanya mengikut aja seperti tadi. Nah, begitulah kisah tentang mu'alaf ini. Insya Allah kita tetap istiqomah ya Pak. Yang lain ini tetap istiqomah untuk memperbaikinya. Kita tuh syahadat untuk semata-mata menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita sama-sama dekatkan acara yang pertama, yaitu muhasabah. Ini yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz di MA, dosen terbaik Universitas Imelda. Dan terus akan dilanjut dengan kajian tasawuf dan kajian tauhid pada Ustaz dan saudara. Ramai ya. Ini dia mau tinggal di sini Pak? Iya Pak. Di Bang Adit dulu sampai. Ya udah nggak apa-apa. Kita ke kantor aja. Nggak usah, nanti aja. Nanti aja. Nggak apa-apa. Ngaji aja terus. Apa? Kan dia ditinggalkan. Mau tinggal sini Pak? Mau berapa nih? 52 Pak. 52 tahun. Iya Pak. Oh. Ya udah. Oke. Terus. Iya. Di sini Ustaz ya? Iya. Ustaz izin kita nih Ustaz. Iya. Mulai Ustaz. Ustaz. Ini dia itu yang bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah ya Rabb, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai kajian pada hari ini, yaitu muhasabah, kemudian tauhid dan tasawuf dengan membacakan umul kitab.
Imam Ibnu Athaillah Sakandari, untuk Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Kemudian untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan keluarga kita masing-masing, untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah antal maqsudi wa hidayah mahmudi. Ya Allah, apa yang kami tuju, Ridha-Mu yang kami cari. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua BKM Masjid Al-Muhajirin, yaitu Bapak Haji David, serta pengurus Bina Mu'alaf Masjid Al-Muhajirin, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terlebih dahulu kita muhasabah. Sudah dapat materinya ini semuanya? Itu ada 3 itu ya. Yang pertama muhasabah, dan kita masuk kajian tauhid. Ini rujukan kitab ya, rujukan kitab dari pelajaran tauhid sifat 20 yang wajib bagi Allah. Salah satu rujukannya yaitu pengarangnya Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Kita juga masuk kajian tasawuf, dicampur dengan kajian tasawuf. Itu kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridai mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk muhasabah. Coba lihat semuanya yang selembar. Perhatikan semuanya ya. Ada? Coba diangkat. Ada semuanya kan? Nah, ini tolong jangan hilang. Nanti kajian akan datang. Jadi setiap kita mengaji kita muhasabah dulu. Dan juga nanti insya Allah juga diselingi dengan ruqyah, insya Allah ya. Jadi bagi yang susah ibadah, susah sholat, mungkin ada gangguan jin, setan ya, susah cari rezeki, dapat kesulitan dunia maupun akhirat, itu diruqyah. Diruqyah artinya didoakan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah atas izin Allah sembuh dan sehat ya. Amin. Udah lihat semuanya nih materinya. Dan saya jelaskan dulu apa sih muhasabah itu. Apa pentingnya muhasabah ya. Jadi biar tahu ya, biar paham. Di Majelis Taklim Manajemen Hati Ustaz Tiwi Desandika SSM HUM ya, S2 dosen tetap UIN, dosen terbaik 2009. Tengok nih Pak. Jadi kalau kita belajar manajemen hati, belajar tauhid, belajar tasawuf tentang hati, kita akan menjadi yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, kerja menjadi yang terbaik, ya terbaik dunia dan akhirat. Tapi harus belajar. Apa belajar? Belajar tauhid, kenali Allah, ya belajar tasawuf, ya. Kemudian belajar manajemen hati. Tasawuf itu ilmu tentang hati. Tauhid ilmu tentang mengesahkan Allah. Bagaimana kau menyembah Tuhan Allah yang tidak kau kenal? Betul. Jadi kenali Allah dengan tauhid dan tasawuf. Kemudian berikutnya Santri Al-Amin Madura, Jawa Timur, ya. Dan mengajar Al-Quran, tasawuf, ilmu tentang hati, tauhid, fikih, ruqyah, fikih, mazhab Syafi'i, ruqyah yang obat-obati orang yang kemasukan jin, setan, segala macam, yang susah melahirkan, susah hamil, ya di ruqyah. Zikir, muhasabah, bahasa Inggris. Ini ada Facebook, silakan gabung ya. Saya juga dakwah di media sosial, Facebook, Instagram, ya YouTube. Ya silakan like, share, and subscribe. Ya, Ustaz Tri Widya Sandika official. Oke, mungkin saya masukkan ke YouTube sebagai dakwah.
Kemudian berikutnya telepon WA. Bisa bergabung di WA saya, WA group. Namanya grup manajemen hati. Di situ bisa tanya tentang agama. Ya Pak ya? Ya Bu ya? Ya. Baik, kita masuk muhasabah. Apa itu muhasabah? Perhatikan kertasnya itu. Muhasabah adalah sebuah upaya dalam melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat kebaikan dan keburukan. Evaluasi atau introspeksi diri tersebut terhadap hubungan hamba dengan Allah, hablum minallah, hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hablum minan nafsi. Dalilnya firman Allah, Quran surat Al-Hasr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dalam setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu dalil dari muhasabah. Dan hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, orang yang pandai dalam yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sudah kematian. Dengan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya, serta berangan-angan terhadap Allah. Riwayat At-Tirmidzi. Kemudian menurut tabi'in Imam Hasan Al-Basri semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan seorang hamba masih berada dalam kebaikan selama ia ada yang memberi peringatan dari dalam dirinya sendiri, dan apabila muhasabah senantiasa menjadi pusat perhatiannya. Itulah dalil muhasabah. Bulan lalu sudah diterangkan ini. Ini kita melanjuti dan saya bacakan lagi supaya ingat lagi apa sih manfaatnya. Setiap pengajian kita bacakan ini ya, agar kita paham dan maksud dari muhasabah. Manfaat muhasabah. Yang pertama, Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Allah suka, Allah menerima. Karena ini perintah Allah. Ya, Allah senang dan mendapatkan pahala. Makin banyak kita muhasabah, makin banyak dapat kita pahala. Karena sudah menjalankan perintah Allah. Yang kedua, manfaatnya termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah. Kalau kita nggak pernah muhasabah, kita nggak termotivasi untuk beramal ibadah. Nggak mau baca Iqra, nggak mau ngaji, ya. Kalau kita nggak muhasabah, itu meningkatkan amal ibadah. Yang ketiga, menjadi ringan hisab pada hari kiamat jika sering muhasabah diri. Yang keempat, muncul kesadaran dalam hati akan kekurangan, kelemahan dan keburukan diri. Yang kelima, manfaat muhasabah, amal ibadah menjadi sempurna dan bersih dari penyakit-penyakit hati. Yang keenam, manfaat muhasabah, hawa nafsu menjadi lemah dan terkekang untuk berbuat keburukan. Yang ketujuh, menimbulkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Itu manfaat muhasabah. Yang kedelapan, tahu dan kenal kualitas diri sehingga tergerak hati untuk menggali. Yang kesembilan, timbul paham dan sadar di hati terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Yang kesepuluh, benteng dari godaan setan. Jadi Bapak, Ibu, kalau Bapak, Ibu mau terbentengi dari godaan setan dan hawa nafsu, perbanyak muhasabah. Paham itu? Halo, paham itu? Kalau nggak pernah muhasabah, itu akan gampang setan dan hawa nafsu untuk menggoda dan menghapus dosa-dosa. Manfaat muhasabah. Sebenarnya banyak lagi manfaat muhasabah, ini hanya sebagian saja. Sudah paham? Ya. Ada pertanyaan? Belum dimulai kita muhasabah. Jadi bulan yang lalu itu pada nangis jemaah itu, teringat dosa-dosa yang lalu, ya. Dan berjanji tidak mengulangi lagi maksiat dan dosa, ya, kepada Allah, kepada manusia, kepada makhluk. Nah, nanti diusahakan menangis, ya Bu, ya Pak. Kalau nggak bisa menangis, usahakan menangis dalam muhasabah. Supaya apa menangis? Supaya Allah lebih menolong kita untuk bisa bertobat, supaya terhapus dosa-dosa maksiat kita, udah, supaya turun rahmat Allah kepada kita. Berarti nampak kita sungguh-sungguh. Bu, Pak, Bu, perhatikan kemari, perhatikan. Halo, saya ambil contoh untuk mendekati paham. Misalnya saya minta duit begini, perhatikan. Ini sering saya contohkan.
supaya Bapak Ibu mau menangis. Ya, perhatikan. Mintalah duit, kira-kira dikasih nggak? Jawablah tolong, berikan. Mintalah duit, dikasih nggak kira-kira? Mana pula dikasih? Pernah sungguh-sungguh. Betul kan? Betul kan? Coba begini. Tolong kamu, udah 5 hari nggak makan. Tuh, dikasih nggak itu? Tiba nggak? Kasihan nggak? Kelewatan kalau nggak dikasih. Betul kan? Betul kan? Nah, ini untuk menikmati paham. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita merengek, menangis, ya Allah, tolong ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku banyak maksiat dan dosa sama suamiku, sama istriku, sama jiran tetangga. Paham kan? Paham kan, Bu? Jadi usahakan menangis agar Allah iba dengan kita, agar turun rahmat Allah, pertolongan Allah, ampunan Allah kepada kita. Tidak hanya kepada ibu dan bapak, kepada kami juga. Kami juga banyak maksiat dan dosa. Jangan Ustaz? Jangan Ustaz? Enggak ada orang yang suci kecuali Nabi, betul? Ya. Tolong dipahami. Baik, ada pertanyaan, sudah mulai. Ini saya iringi dengan sholawat. Masya Allah, lebih kurang ada 50 manfaat sholawat. Ya. Ada pertanyaan? Jangan tegang kali, kok kayak stres gitu. Saya malah melotot matanya. Bisa dimulai? Jadi sekali lagi renungkan kalimat-kalimat saya ini. Renungkan, ya, dan berjanji menyesal. Jangan lagi buat dosa dan maksiat, ya. Dan berjanji bertobat, sholat, belajar ilmu, cari ilmu agama, ya. Jangan lagi kembali kepada agama yang dulu, yang kemarin, ya. Sudah, itu yang lalu dan berlalu. Sekarang sudah Islam. Nah, insya Allah surga ini nggak ada dosanya nih. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Walaupun gitu jangan merasa bersih. Orang yang merasa bersih, merasa suci itu orang yang tidak baik. Yang baik itu merasa kotor, merasa banyak dosa. Paham? Oke, kita mulai. Tundukkan kepala. Jangan main-main, konsentrasi. Ingat kalimat demi kalimat. Resapi. Sekali lagi menangis, menangis. Menangis, jangan melihat saya. Tundukkan kepala. Renungi. Usahakan menangis, sekali lagi usahakan menangis. Agar turun rahmat Allah. Agar Allah kasihan sama kita, iba sama kita. Agar kita diampuni dosa-dosa kita. Hadirin, mari kita sejenak tundukkan kepala dan hati. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau, akan datang suatu saat hidup ini akan berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita masih tinggal beberapa tahun, bulan atau hari. Atau mungkin ada di antara kita pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Allah sudah menetapkan kapan kita akan pulang bila azal sudah tiba. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sesaat. Hadirin, bila suatu saat malaikat maut menjemput kita, tidak ada satupun yang dapat mencegahnya. Bila saatnya tiba, apakah kita benar-benar siap dicabut nyawa kita? Bila saatnya tiba, apakah dosa-dosa kita sudah diampuni? Ya Allah, takut kami ya Allah. Apakah orang tua kita ridho saat kita sakratul maut? Apakah orang-orang yang kita zalimi, kita sakiti, dan kita ambil haknya sudah memaafkan kita saat sakratul maut?
Apakah kita sudah minta maaf kepada orang tua kita? Renungkanlah. Sekarang renungkan sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani melawan orang tua kita. Sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani membentak dan berlaku kasar kepada orang tua kita. Sudah berapa lama sepanjang hidup kita hanya bisa membuat air mata mereka menetes karena kelakuan kita. Sekarang bayangkan kembali, seandainya saja kita mengalami seperti saudara kita yang bertimpa bencana, ribuan orang menjadi anak yatim piatu, dan mereka tidak mempunyai ayah dan ibu. Sekarang, bukankah kita masih mempunyai ayah dan ibu? Tetapi bayangkan apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Bayangkan satu persatu. Kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu, dosa apa yang telah kita buat kepada orang tua kita. Bayangkan dosa apa yang telah kita lakukan kepada orang tua kita semua hidup kita. Hadirin, kenapa tiada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lupakan kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita, dan dibawa kemanapun kita pergi. Lupakan kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita. Ia tidak pernah mengeluh. Bayangkan, dan saat itu berapa berat perjuangan ibu kita. Bayangkan, ibu kita mual-mual dan tidak bisa tidur karena kita ada di dalam perut ibu kita. Bahkan ibu kita setiap malam berdoa agar kita selamat menjadi anak yang soleh dan soleha. Betapa mengasihi dan penyayangnya orang tua kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan setelah 9 bulan kita di dalam kandungan ibu kita, ia pun berjuang untuk melahirkan kita dengan bersimbah darah dan terasa sakit yang amat sangat. Bahkan ibu kita rela meninggal dunia asal kita selamat. Ia berdoa agar kita selamat. Ayah kita pun begitu tegang dan khawatir. Ia pun menjaga doa agar kita selamat. Ketika kita lahir selamat, ibu dan bapak kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, ibu dan bapak kita selalu terbangun di tengah malam kalau kita menangis. Mereka tidak pernah istirahat dengan baik dan sempurna karena menjaga kita. Dan orang tua mengajari kita berjalan, dan mereka tidak pernah meminta balas atas jasa-jasa yang telah mereka berikan dengan tulus kepada kita. Sekarang bayangkan, setelah apa yang telah mereka berikan dengan tulus, tetapi kita malah membalasnya dengan berlaku kasar, menganiaya mereka, membentak mereka, menghina orang tua kita, durhaka kepada orang tua kita. Pantaskah kita berbuat jahat, berbuat buruk dan zalim kepada orang tua yang sudah banyak berjasa kepada kita? Sudah berapa lama kita membuat orang tua kita menderita, ya Allah, dan meneteskan air mata? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saat dicabut nyawa kita, tubuh kita sudah bersih dari dosa? Apakah lisan kita bisa menyebut nama Allah saat nyawa dicabut? Apakah akhir hayat kita husnul khotimah? Apakah yang bersengaja kita orang-orang yang ikhlas? Apakah anak-anak kita kelak yang akan mensolatkan kita, ya Allah?
maksiat kami ya Allah. Hadirin di dalam hati ya Allah, kenallah ketika tubuh ini sudah menjadi mayat, tubuh ini sudah dingin dan kaku. Kalau kita sudah mati, tidak ada amal yang bisa kita lakukan. Waktu kita diusung menuju kuburan, tidak ada yang kita bawa selain kain kafan. Yang lahan untuk kita sudah tersedia. Kita diberikan ke kiblat, kain kafan dibaca di muka ya Allah. Lalu ditutup papan hitam tubuh kita gelap dan sendiri. Tidak lama tanah menimbun kita. Orang-orang yang kita cintai berapa saat berada di atas kuburan kita, dan perlahan satu-satu meninggalkan kita pulang ke rumah. Kita harus siap bila azab menjemput kapan saja. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Kau ridhoi ya Allah, pertemuan yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang bergelimang dengan maksiat dan dosa. Ya Allah, kami telah menzalimi pada diri kami sendiri. Jika tidak Kau ampuni ya Allah, jika Kau tidak ampuni kami ya Allah, merhamati kami, itulah kami menjadi orang-orang yang rugi. Ya Allah, terima tobat kami dan jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama, kesehatan pada badan kami, bertambah ilmu, bertambah berkah dalam rezeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati, keampunan setelah mati. Ya Allah, permudahkanlah kepada kami saat sakaratul maut ya Allah. Selamatkan kami dari api neraka dan keampunan ketika dihisab. Ya Allah, ampuni sebesar apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni kezaliman yang pernah kami buat kepada orang tua kami. Jangan pernah biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami ya Allah. Berikan kesempatan sisa umur ini untuk membahagiakan bapak ibu kami. Ya Allah, tolong ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa umurnya ya Allah. Jadikan husnul khatimah akhir hayatnya, dan jadikan mereka di surga ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa dekat dan mengenalmu. Muliakan mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan tidak pada nangis ya, alhamdulillah karunia Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah dalam muhasabah ya. Karena dengan muhasabah kita akan bergerak hati untuk mau bertobat kepada Allah, ya, untuk kembali kepada Allah. Ya. Baik, kita lanjuti kajian tasawuf, kajian tauhid tasawuf. Sudah dapat semuanya kertasnya? Kalau yang belum bisa kertasnya bisa ya? Satu lagi. Kalau yang nggak ada, yang belum ada, bisa di apa? Bisa diambil. Nah ya. Maaf yang bagi yang laki-laki bapak-bapak agak kembali sedikit duduknya agak di sana biar nanti bisa dapat yang wanita. Ini Pak, 1, 2, di sini aja langsung ambil apa? Jadi kakak yang baru datang bisa. Baik, udah lihat semuanya materinya tauhid. Ya, sifat
20 yang wajib bagi Allah. Ini rujukan kitabnya salah satunya Sifat 20 karangan Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Jadi bulan lalu sudah kita mulai ya tentang sifat Allah yang pertama yaitu wujud. Nah, jadi kita melanjuti di halaman kedua. Nah, kita masuk halaman kedua sampai misalkan kita selesaikan sampai halaman keempat. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi kita ulang nanti sedikit ya tentang sifat Allah ini. Nah, dan juga kita gabungkan atau kita singgung juga tentang kajian tasawuf. Kita balikan karangan Syekh Imam Ibnu atau Ilyas Sakandari ya. Jadi tauhid dan tasawuf itu sejalan ya. Baik, lihat materinya semua halaman 1. Ini kita ulang sedikit kajian minggu bulan lalu tentang sifat 20 yang wajib bagi Allah. Fardu ain atau wajib mengetahui, memahami dan meyakini sifat yang wajib. Sifat wajib tetap pada zat Allah seperti asli, nafi, isma. Ya, jadi fardu ain. Menghafalnya fardu kifayah. Nah, jadi mengetahui sifat 20 yang wajib bagi Allah itu adalah fardu ain, wajib hukumnya. Ya. Wajib hukumnya. Kemudian sifat wajib Allah yang pertama adalah wujud, yang artinya ada. Wujud dalam arti di sini Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi Allah tidak diciptakan, Allah tidak diciptakan. Dia sudah ada sebelum alam ini ada, sebelum kita ada. Ya. Nah, jadi kalau ada Tuhan yang diciptakan itu namanya bukan Tuhan. Paham Pak? Paham Bu? Nah, kalau Allah tidak diciptakan, ya. Nah, ini kata ya, Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, pengarang kitab ini, salah satu pengarang kitab. Firman Allah Quran Surah As-Sajdah ayat 4. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat, maka kamu tidak memperhatikan. Ini dalil bahwa Allah itu ada sebelum alam ini ada. Allah yang menciptakan langit